Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Mbak Glenis, selamat Ya, pagi semuanya. boleh Pak diupdate sebenarnya bagaimana perkembangan dan juga kinerja indeks saham syariah saat ini? Ya, terima kasih Mbak Glenis. Jadi pasar modal syariah Indonesia kalau kita catat memang mengalami terus pertumbuhan di tengah tren pemulihan ekonomi yang kita alami setelah terjadinya pandemi COVID-19. Per Oktober 2021 ini data menunjukkan bahwa komposisi pasar saham syariah di Indonesia masih sangat besar. Persentase jumlah saham syariah mencapai lebih dari 57%, kemudian juga kapitalisasi pasarnya mencapai 45,6%, dan total nilai transaksi saham syariah juga masih dominan di angka 52,6%, dengan frekuensi 58,1% dan volume 47,2%. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana tren pertumbuhan pasar modal syariah terus menunjukkan angka yang positif. Di sisi lain, untuk indeks saham-saham dan indeks saham syariah juga kita mencatat pertumbuhan yang baik. Ya, per Oktober 2021 ini indeks saham syariah Indonesia atau ISSI berada di level 185,788 atau mengalami pertumbuhan 23,5% year on year dibanding tahun lalu. Demikian juga untuk Jakarta Islamic Index dan juga JII 70. Ini juga tetap menunjukkan pertumbuhan year on year maupun year to date di tahun ini. Dan indeks terbaru kita, IDX MAS BUMN 17, juga sudah berada di level 102,009, yang juga menunjukkan peningkatan sejak diluncurkannya di bulan April 2021 yang lalu. Trennya cukup positif dan juga menjanjikan ya Pak. Kedepannya nih rencananya B akan melakukan apa Pak untuk terus menambah investor di sektor ini? Ya betul sekali, di tengah-tengah pertumbuhan pesat investor kita, terutama investor retail ya Mbak Glenis, kita di tahun ini mencatat milestone di mana investor saham syariah kita melampaui angka milestone 100.000, tepatnya per hari ini sudah 103.000 investor saham. Nah, kita menyadari pertumbuhan tinggi di sisi jumlah ini harus kita imbangi dengan pertumbuhan kualitasnya. Nah, itulah kenapa kami mengedepankan terus program edukasi. Salah satunya dalam waktu dekat kami akan kembali mengadakan event besar yaitu Syariah Investment Week 2021 yang akan kita selenggarakan sebentar lagi di minggu depan mulai hari Kamis tanggal 11 November sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November yang akan datang. Ya, pekan depan akan digelar Syariah Investment Week. Dan apa sih Pak yang menjadi pembeda gelaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, sebetulnya masih sama. Tahun ini kita akan kembali menyelenggarakan mau tidak mau secara full virtual, ya, secara online. Nah, tapi tahun ini kita akan semakin padat dengan mengusung tema-tema yang sangat relevan dan penting. Kembali menghadirkan seluruh stakeholder di pasar modal dalam dua kombinasi rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan webinar, seminar online, itu diimbangi juga dengan kegiatan expo atau pameran produk dan layanan pasar modal dari seluruh stakeholders di pasar modal kita. Dan untuk tahun ini tanpa dipungut biaya nih Mbak Glenis, jadi seluruh calon peserta nanti dapat mendaftar dan gratis, lalu dapat mengikuti 3 hari penuh penyelenggaraan, rangkaian kegiatan talk show, workshop, webinar, dan juga pameran atau expo pasar modal syariah. Bagaimana Pak, nih kalau penonton Kompas TV ingin bergabung, caranya seperti apa Pak? Ya, jadi kegiatan Syariah Investment Week kembali kami hadirkan dengan user experience dan feel yang seolah-olah mendekati kenyataannya secara virtual, yaitu melalui microsite dan aplikasi yang kami buat di syariahinvestmentweek.com. Nah, di website ini juga teman-teman calon peserta, masyarakat umum, semuanya dapat melakukan registrasi dan pendaftaran, sekali lagi tanpa dipungut biaya, dan nanti akan ada email notifikasi untuk konfirmasi keabsahan dari data pribadi yang disampaikan, dan setelah itu tentu nanti pada saatnya mulai tanggal 11 November 2021 peserta akan dapat mulai mengikuti seluruh rangkaian acara dari pukul 8, 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore untuk webinar, dan untuk expo terbuka sepanjang hari. Pak, jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk 1 kali registrasi sudah bisa mengikuti 3 hari rangkaian acara ya Pak? Betul sekali. Dan di dalam pameran juga kami menyediakan booth untuk klinik edukasi dan juga klinik investasi, serta peserta dapat langsung membukakan rekening. Jadi seandainya peserta tertarik dan berminat untuk mulai berinvestasi, tidak hanya mengikuti webinar dan expo, tapi juga dapat mengikuti klinik konsultasi investasi dan membukakan rekening dan mulai praktek
investasi langsung di pasar modal syariah kita. Ya, Pak, berapa besar target penambahan investor yang ditetapkan BEI lewat gelaran hari ini, Pak? Ya, jadi untuk peserta sendiri kami berharap semakin banyak yang hadir ya, melampaui angka 10.000 target kami untuk peserta. Dan dari 10.000 itu setidaknya kami harapkan ada 1.000 tambahan investor saham syariah baru maupun investor reksadana syariah yang baru. Mau konfirmasi sekali lagi, Pak, jumlah investor saham syariahnya saat ini yang terbaru berapa, Pak? Ya, jadi sudah ada di angka 103.000 investor saham syariah. Jadi sekali lagi ini investor yang betul-betul membukakan rekening efek syariah. Ya tentu ada banyak investor konvensional lainnya yang juga memiliki preferensi dan dapat juga memilih untuk memiliki saham-saham syariah yang tergolong ke dalam daftar efek syariah. Jadi targetnya kurang lebih ada 10.000 untuk di 2021 ini ya Pak Hasan? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan BEI yang telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Ya, pemirsa, Syariah Investment Week 2021 akan kembali digelar mulai tanggal 11 hingga 13 November 2021. Ajang investasi tahunan ini mempertemukan investor di pasar modal syariah dengan stakeholders pasar modal syariah serta pakar di bidang pasar modal syariah secara daring. Syariah Investment Week 2021 kembali digelar. Acara pasar modal syariah yang mempertemukan investor di pasar modal syariah dengan stakeholder pasar modal syariah serta pakar di bidang pasar modal syariah secara daring tersebut akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 11 hingga 13 November 2021. Syariah Investment Week 2021 diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang konsisten mendukung pasar modal syariah Indonesia. Kali ini Syariah Investment Week 2021 mengusung 3 tema besar, yaitu strategi pengembangan keuangan syariah, alternatif produk di pasar modal syariah, dan keuangan sehat dengan investasi syariah. Adapun gelaran acara direalisasikan melalui kegiatan virtual seminar, talk show, dan virtual expo yang dimeriahkan oleh konser virtual, door prize, dan grand prize. Syariah Investment Week 2021 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat tentang investasi di pasar modal syariah, serta mendorong pertumbuhan investor di pasar modal syariah Indonesia yang kini tercatat lebih dari 101.470 investor saham syariah. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya menjelang Syariah Investment Week 2021 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hasan Fauzi. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang ini Pak Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam, terima kasih banyak atas waktunya ini. Kita langsung saja berbincang ini mengenai Investment Week ya, Syariah Investment Week 2021. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih mengenai perkembangannya untuk Syariah Investment saat ini, Pak Hasan. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita cermati ya, pasar modal syariah kita terus mengalami pertumbuhan ini. Alhamdulillah di tengah tren pemulihan ekonomi global akibat dari dampak pandemi COVID-19. Data yang kami catat menunjukkan per Oktober 2021 ini, komposisi pasar saham syariah kita masih cukup besar, dengan persentase jumlah saham syariah itu masih dominan ya, mencapai 56,9% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun kapitalisasi pasar saham syariah sendiri mencapai 45,6% dari total kapitalisasi pasar saham kita, dan nilai transaksi saham syariah secara harian itu juga terus meningkat, di mana nilai transaksinya itu mencapai 52,6% dengan frekuensi mencapai 58,1% dan volume transaksi juga sebanyak 47,2%. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya tadi ya, pertumbuhan jumlah investor saham syariah kita juga meningkat sangat signifikan. Bahkan di tahun ini baru-baru saja kita mencetak milestone pelampauan jumlah 100.000 investor saham syariah kita. Dan pertumbuhan investor ini tercatat 734% dalam 5 tahun terakhir.
dan tingkat keaktifan yang sangat tinggi yaitu 30,7%, Mas Pras. Wow, ini luar biasa sekali kalau kita lihat kinerjanya per Oktober 2021 56,29% dominasinya. Nah, ini memang menunjukkan bahwa kinerja apakah berkorelasi juga dengan indeks saham syariahnya ini, Pak Hasan? Ya, ternyata betul sekali ini. Jadi kalau kita lihat ya saham-saham syariah maupun indeks saham syariah ya, di mana saham-saham syariah menjadi konstituen atau anggotanya, kita catat juga mencatat pertumbuhan yang baik di tengah-tengah sekali lagi dampak dari pandemi COVID-19. Kita lihat per Oktober 2021 ini kalau indeks saham syariah Indonesia, jadi ISSI, saham syariah gabungan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sudah ada di level 185,788. Artinya ada pertumbuhan 23,5% year on year dibanding posisi yang sama di Oktober tahun yang lalu. Kemudian indeks unggulan lainnya, Jakarta Islamic Index misalnya, JII, itu ada di level 567,934, mencatat pertumbuhan 4,1%, dan JII 70 itu juga mencatat pertumbuhan 8%, di mana saat ini ada di level 201,248. Dan indeks terbaru syariah kita yaitu IDX MES BUMN 17 juga mencatat pertumbuhan, sekarang sudah ada di posisi 102,009. Bertumbuh dari sejak diluncurkan di bulan April 2021 yang lalu. Baik, kalau kita lihat indeksnya juga berkinerja terbaik sehingga ini menjadi salah satu daya tarik tentunya bagi para investor. Betul. Dan ini khususnya kan investor retail juga terus mengalami perkembangan yang luar biasa, apalagi milenial kita begitu ya Pak Hasan. Betul sekali. Nah, Anda melihat bagaimana sih upaya-upaya Bursa Efek Indonesia untuk menjaga juga nih minat investasi khususnya bagi investasi yang berbasis syariah? Ya betul sekali ya, kalau kita catat nih 3-4 tahun terakhir ini memang terjadi momentum lonjakan pertumbuhan investor saham retail kita, termasuk investor saham syariah retail kita. Terutama kalau kita lihat di tahun lalu 2020 itu meningkat 53,47%, sehingga jumlahnya sampai akhir tahun lalu mencapai hampir 1,7 juta investor saham. Dan ini berlanjut ternyata di tahun ini, yang kembali meningkat luar biasa, sudah meningkat 83,77% bahkan, menjadi sekarang jumlahnya melampaui angka 3,1 juta investor saat ini. Nah tentu kami melihat fenomena ini terus mencermati dengan terus melakukan pengembangan edukasi yang sifatnya memanfaatkan solusi digital kita. Ini menurut kami merupakan kunci penting dari program literasi dan inklusi untuk pasar modal syariah, terutama di era pandemi ini. Nah, tidak hanya kegiatan edukasi online yang formal ya, seperti sekolah pasar modal, syariah online. Kemudian kami juga melakukan edukasi online secara informal ya, melalui media sosial yang kami miliki. Dan bekerja sama dengan para stakeholders Bursa Efek Indonesia, termasuk melibatkan galeri-galeri investasi syariah di seluruh Indonesia. Nah tentu selain itu kami juga menghadirkan kembali event khusus nih Mas Pras untuk mengedepankan edukasi dan penyampaian informasi terkini tentang pasar modal syariah kita, yaitu Syariah Investment Week 2021. Karena kami lihat event ini merupakan ajang selain selebrasi dan apresiasi kepada insan pasar modal syariah, ini juga menjadi ajang edukasi yang efektif bagi para investor terutama dan calon investor, khususnya kaum muda milenial kita dan juga masyarakat luas. Nah untuk tahun ini Syariah Investment Week juga kami kaitkan dengan kegiatan peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal kita. Baik, tapi kalau kita lihat ini akhirnya menjadi event tahunan ya Syariah Investment Week 2021. Nah, yang ingin saya tahu dan mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa IDX Channel ini Pak Hasan, yang membedakan event tahun ini karena kita tahu masanya beda di tengah pandemi begitu, apakah ini juga memiliki perbedaan atau justru keunggulan dibandingkan dengan event sebelumnya? Ya tentu dari tahun ke tahun kami terus menyempurnakan gitu ya dan mempertajam tema-tema yang kami usung agar edukasi, pemahaman bagi para peserta itu dapat diperoleh serta penyampaian informasi terkini itu juga dapat sampai kepada para peserta. Nah tahun ini kembali mau tidak mau kita lakukan secara online, full virtual, belum memungkinkan untuk dilakukan secara fisik. Jadi nanti akan ada serangkaian acara webinar, ada 6 sesi webinar yang kami lakukan. Kemudian ada exhibition atau expo dan pameran yang akan diikuti tidak kurang dari 50 peserta yang mengisi booth virtual yang akan dilakukan.
Nah, ini kami gunakan platform khusus ya, yaitu syariahinvestmentweek.com yang nanti akan menampilkan user experience, pengalaman peserta untuk tetap dapat merasakan suasana seolah-olah seperti virtual reality, realitas virtual, sehingga mereka dapat mengikuti rangkaian webinar, kemudian menyaksikan pameran produk dan layanan di pasar modal syariah terkini dengan feel yang seolah-olah hadir langsung secara fisik. Nah, Syariah Investment Week 2021 insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari penuh, yaitu hari Kamis 11 November 2021 sampai dengan hari Sabtu 13 November 2021 yang akan datang. Sepanjang hari, terutama untuk exhibition atau pameran tentu dapat dilakukan secara penuh 24 jam gitu ya. Dan berbeda dari tahun lalu, Mas Pras, kali ini kami tawarkan kepesertaan itu secara tidak berbayar. Jadi silakan para peserta mendaftarkan dan ini tanpa dipungut biaya, gratis untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari webinar, expo-nya, ada entertainment juga, ada pagelaran musik yang akan kami sampaikan, dan jangan lupa nanti akan ada juga gimmick berupa door prize yang akan kami berikan kepada para peserta yang beruntung. Wow, ini menarik ya, sudah gratis, kemudian kita masih banyak lagi ilmu yang didapatkan pada saat ikut dalam Syariah Investment Week 2021. Nah, tema yang diangkat tahun ini itu seperti apa dan sejauh mana persiapannya ini Pak Hasan? Nah, jadi alhamdulillah sih kalau untuk persiapan terus kami lakukan. Jadi ini sudah tinggal memasuki minggu terakhir persiapan. Dan sekarang pendaftaran sudah mulai dibuka dengan mengunjungi syariahinvestmentweek.com maupun melalui website kami ya, www.idx.co.id di kolom Syariah Investment Week. Nah, tentu peserta dapat mendaftar secara sekali lagi tanpa dipungut biaya. Nah, untuk khusus tahun ini tema yang kami usung terutama dalam penyelenggaraan edukasi, penyampaian informasi dan webinar itu ada 3 tema khusus. Yang pertama adalah tentang strategi pengembangan keuangan syariah kita. Ini kita akan mengundang narasumber dan expert yang akan menjelaskan roadmap pengembangan keuangan dan pasar modal syariah kita ke depan. Yang kedua, temanya adalah alternatif produk di pasar modal syariah. Jadi kita tahu mungkin investor selama ini hanya akrab terhadap produk saham syariah, kemudian sukuk gitu ya. Nah, tapi nanti akan kami jelaskan juga ada berbagai produk syariah lain berupa reksadana syariah, ETF syariah, maupun indeks syariah yang juga berorientasi pada ESG. Dan tema yang ketiga adalah keuangan sehat dengan investasi syariah. Ini akan kita tunjukkan bagaimana berinvestasi syariah itu juga ada kaitannya langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan gaya hidup yang sehat. Demikian Mas Pras. Ya, ini tema yang menarik ini. Semuanya berkaitan dengan keuangan dan investasi syariah yang memang sudah terbukti juga dengan investor yang terus bertambah. Berarti banyak sekali sebenarnya cuan yang bisa didapatkan apabila kita investasi dengan investasi berbasis syariah seperti ini ya. Pak Hasan, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan lihat karena kan banyak juga nih event-event syariah lainnya. Apa sih yang membedakan event yang dihelat sama Bursa Efek Indonesia ini dengan event lainnya begitu ya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Hasan. Baik Mas ya, Pras. pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Kita akan lihat dari jumlah investor pasar modal. Ini data per September 2021 sudah mencapai 6,43 juta investor. Nanti kita akan update kembali dengan Pak Hasan ya. Kemudian dari jumlah investor sahamnya per September sudah mencapai 2,9 juta investor. Jadi memang trennya terus bertumbuh. Investor pasar modal secara keseluruhan maupun investor saham ataupun CBES. Di grafis berikutnya. Dan selanjutnya pemirsa, ini dia tren terus bertumbuh dari jumlah investor tadi yang sudah disampaikan, baik investor yang retail terutama ya. Kemudian kita lihat dari sisi usia investornya. Ini menarik. Per September 2021 dengan usia yang di bawah ataupun sama dengan 30 tahun ini mencapai 59,23% dengan aset sekitar 39,93 triliun rupiah. Ini jumlah yang luar biasa yang juga perlu disasar juga dalam event kali ini ya untuk perkembangan pasar saham syariah
Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak Hasan, berdasarkan data yang sudah disampaikan, jumlah investor pasar modal keseluruhan maupun sahamnya ini juga terus bertumbuh. Itu data terakhir yang saya dapatkan per September. Sementara di Oktober ini apakah akan terus bertumbuh, Pak Hasan? Ya, betul sekali Mas Pras. Jadi angka momentum pertumbuhan ini memang kita catat trennya terus mendapatkan momentum peningkatan yang pesat ya. Kita catat dari mulai 3-4 tahun yang lalu, kemudian tahun lalu kami nyatakan sebagai tahun kebangkitan investor retail kita, di mana jumlah investor retail domestik sudah semakin mendominasi, dan ternyata berlanjut di tahun ini. Tadi betul angkanya, di September itu sudah di angka 6,45 juta total investor, tentu mayoritas adalah investor domestik retail, dan per hari ini angkanya sudah melampaui angka 6,7 juta investor. Jadi ini sudah meningkat lebih dari 70% hanya dalam 1 tahun ini saja. Wow. Investor saham sendiri tadi angkanya per hari ini sudah di angka lebih dari 3 juta, tepatnya 3.115.000 investor, padahal kita tahu awal tahun ini baru di angka 1,7 juta, Mas Pras. Betul. Jadi ini sudah meningkat 83,77% hanya dalam 1 tahun dan belum sampai di akhir tahun ini. Jadi mudah-mudahan terus tren momentum peningkatan ini terjadi sampai dengan akhir tahun nanti. Dan dari sisi demografi betul sekali, ini yang membesarkan hati juga. Jadi segmen pertumbuhan tertinggi jumlah investor kita itu dari segmen investor domestik retail berusia muda. Yeah. Tadi 59% adalah Gen Z kita di bawah usia 30 tahun, dan yang di bawah 40 tahun itu totalnya bahkan lebih dari 80%, Mas Pras. Oke. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana dominasi investor retail, terutama investor muda kita di pasar modal kita. Dan kalau tahun lalu terjadi kebangkitan dari sisi jumlahnya, maka tahun ini kita mencatat terjadi juga peningkatan dari sisi aktivitas transaksinya. Jadi sekarang 65% sampai 70% total nilai transaksi harian kita itu sudah didominasi oleh para investor domestik muda retail kita ini. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana tingkat resiliensi atau ketahanan pasar modal kita semakin meningkat. Karena kita tahu kalau saja ada kejadian atau krisis dan volatilitas tertentu di saat-saat tertentu, mungkin investor asing, investor institusi untuk sementara waktu keluar dari pasar. Nah, kami melihat investor domestik muda retail kita lah yang nanti akan menopang dan menahan kemungkinan gejolak di pasar modal kita, Mas Pras. Ya, luar biasa memang kalau kita lihat perkembangan retail khususnya yang milenial tadi. Nah, lantas bagaimana dengan event kali ini untuk perkembangannya begitu? Apakah itu menjadi pola yang akan disasar dengan event kali ini, Pak Hasan? Ya, betul sekali. Kita mengetahui persis demografi target tujuan kita, yaitu calon investor dan investor muda, sehingga ajang Syariah Investment Week 2021 kali ini selain menjadi ajang silaturahmi yang akan mempertemukan seluruh stakeholders di pasar modal syariah kita, kami juga terus menyediakan dan mengemasnya dalam bentuk yang ramah dan diminati oleh para peserta dari kalangan usia muda, dengan cara menghadirkan kembali pendekatan dengan cara solusi digital. Jadi nanti akan ada platform khusus ya yang kita buatkan, yaitu syariahinvestmentweek.com, di mana tadi user experience dan pengalaman mengunjungi Syariah Investment Week ini kita buat seperti seolah-olah kalau peserta masuk dan mengunjungi suasana webinar, ada auditorium yang kita tampilkan, dan kemudian ada booth-booth virtual untuk expo-nya. Wow. Nah, ini kita harapkan akan menarik teman-teman di usia muda, di mana tidak perlu repot-repot ya mendaftar tanpa biaya, kemudian hanya menggunakan smartphone atau gadgetnya, dimanapun, kapanpun mereka akan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara Syariah Investment Week 2021 dengan penampilan yang kita harapkan menarik dan ramah terhadap teman-teman usia muda ini. Itu dia. Dan ada entertainment juga tuh, Mas Pras. Jadi kita juga hadirkan ya entertainment yang dapat menghibur juga para peserta yang berusia muda ini dalam mengikuti kegiatan Syariah Investment Week kita. Wah, ini paket lengkap ini, Pak Hasan.
bagi calon investor yang akan hadir dalam acara ini. Mengingat ini juga seakan kita ditarik ke dunia digital ya apabila kita menjadi salah satu peserta Syariah Investment Week 2021 nanti. Nah, lantas yang membedakannya dengan event syariah lainnya apa nih, Pak Hasan? Ya tadi selain kami tampilkan dengan tema yang lebih khusus ya, ada 3 tema khusus tadi untuk tahun ini. Tentu kita kaitkan dengan kebutuhan edukasi dan informasi terkini yang kami tangkap sebagai kebutuhan dari para investor kita saat ini. Kami juga kembali menyediakan penyempurnaan akan platformnya, jadi nanti user experience-nya, feel-nya semoga semakin mendekati kenyataan virtual. Dan kemudian ini tanpa dipungut biaya, lalu kami menghadirkan 3 pre-event session berupa Instagram live session yang akan menghadirkan juga para influencer dan pembicara untuk menarik minat kepesertaan di Syariah Investment Week. Kemudian ada 6 sesi webinar untuk mentarget 3 tema utama tadi. Ada lebih dari 50 peserta expo yang akan menampilkan produk dan layanan mereka terkini. Dan kami juga tahun ini khusus menyediakan ada klinik untuk konsultasi dan edukasi berinvestasi di pasar modal syariah. Jadi bagi peserta yang belum bergabung menjadi investor syariah, maka melalui konsultasi ini kita harapkan dapat memahami betul dan kemudian mengambil kesempatan untuk memulai berinvestasi, karena nanti mereka dapat juga membukakan rekening efek syariahnya langsung di booth yang disediakan oleh para manajer investasi syariah maupun perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan pembukaan rekening efek secara syariah, Mas Pras. Wow, ini benar-benar jemput bola yang luar biasa ini yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam penyelenggaraan kali ini. Baik, tapi harapan dari acara SIW ini singkatannya begitu, apa sebenarnya nih Pak Hasan? Ya, sama seperti penyelenggaraan tahun lalu, ini sekali lagi ajang untuk selebrasi, kemudian silaturahmi dan apresiasi kami kepada seluruh peserta. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini kami harapkan kembali akan memberikan informasi dan pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang pasar modal syariah kita. Khususnya apa yang terjadi dan menjadi kondisi terkini ya terkait produk, layanan, dan juga arah pengembangannya ke depan. Nah, kami juga berharap nanti para peserta tidak lagi menjadi ragu ataupun bingung untuk mulai bergabung dan berinvestasi di pasar modal syariah kita. Dan Syariah Investment Week kali ini kembali kita harapkan dapat menarik minat peserta yang cukup banyak. Targetnya ada 10.000 peserta yang akan hadir. Dan juga diantaranya tentu kami harapkan sebagian akan bergabung dengan membukakan rekening efek syariah, ya, baik memiliki instrumen misalnya reksadana syariah, sukuk maupun saham-saham syariah yang ditawarkan di pasar modal syariah kita, Mas Pras. Baik, Pak Hasan, terakhir lantas bagaimana kalau saya ataupun pemirsa ingin menjadi peserta nih dalam syariah event kali ini? Ya, ini caranya sangat mudah. Jadi ini terbuka sekali lagi untuk seluruh masyarakat ya, baik yang sudah menjadi investor, calon investor maupun masyarakat umum, akademisi dan sebagainya. Caranya mudah saja, masuk ke dalam platform yang kami sediakan, yaitu syariahinvestmentweek.com. Nah, kemudian ada kolom registrasi yang tinggal mengisi data pribadi singkat yang nanti akan mendapatkan email notifikasi dan konfirmasi. Setelah itu, dengan akun yang diperoleh, kemudian para peserta sudah akan dapat login dan masuk mengikuti seluruh rangkaian acara Syariah Investment Week. Sekali lagi ini tanpa dipungut biaya, jadi gratis. Dan cara kedua adalah dapat melalui website kita ya di www.idx.co.id, di mana ada kolom atau menu khusus untuk Syariah Investment Week, dan registration form atau form registrasi juga kami sediakan di sana untuk para calon peserta. Baik, ini semuanya dimudahkan nampaknya untuk calon-calon investor syariah kita. Pak Hasan, mohon maaf waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas sharingnya, Pak. Semoga sukses untuk penyelenggaraan Syariah Investment Week 2021 begitu, sehingga bisa memenuhi target 10.000 peserta begitu dalam ajang kali ini. Terima kasih dan selamat. Terima kasih, Mas Pras. Otoritas Bursa Saham Bursa Efek Indonesia akan menggelar Syariah Investment Week dalam waktu dekat. Apa yang menjadi target digelarnya Syariah Investment Week ini terhadap perkembangan pasar modal syariah dan seperti apa perkembangan pasar modal syariah hingga saat ini? Kita akan bergabung dengan Bapak Irwan Abdullah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum Pak Irwan, selamat pagi.
Kita langsung saja nih Pak, seperti apa perkembangan pasar modal syariah hingga saat ini mungkin bisa dijabarkan? Baik Mbak Nazla, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal yang perlu kami sampaikan tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Pertama adalah kinerja di lokal. Jadi pasar saham syariah Indonesia itu masih konsisten menunjukkan kinerja yang luar biasa. Jadi secara perdagangan, baik itu value, volume, market cap, kita masih mendominasi. Rata-rata di atas 50%. Kemudian dari jumlah saham syariah pun kita di atas 50%, malah hampir 60%, sekitar 56%. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kinerja pasar modal syariah yang luar biasa itu juga diakui oleh internasional. Sehingga kami masih mendapatkan penghargaan internasional dari GIFA yang ketiga kalinya sebagai the best Islamic capital market in the world gitu ya di 2021 ini. Artinya apa? Artinya pencapaian di lokal itu diakui oleh internasional. Seperti itu Mbak Nazla. Tapi Pak Irwan mungkin bisa dijabarkan bagaimana detailnya dengan kinerja indeks syariah saat ini? Nah, kalau indeks itu menarik gitu ya. Jadi kalau kita pantau selama pandemik ini ada anomali yang menarik. Indeks itu kan hampir semua selama pandemik di 2020 awal sampai akhir itu negatif, merah semua ya. Tapi transaksi meningkat. Nah, pola itu juga terjadi di pasar modal syariah. Tetapi menariknya di tahun ini year on year per posisi September itu indeks syariah itu mulai positif. Udah naik ISSI itu sudah naik di atas 20%. Bahkan selama year on year per September, ISSI itu juara satu lah di beberapa indeks kalau kita bandingkan dengan indeks-indeks internasional yang syariah lainnya. Sementara kalau current year gitu memang sudah mulai masih ada gejolak gitu, tapi trennya udah tren positif. Jadi kita masih sangat yakin bahwa pola ini akan terus menunjukkan kinerja yang positif. Tapi Pak Irwan, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia, langkah BEI ini seperti apa? Jadi gini, kita dipaksa untuk berubah kan. Sejak ada pandemik ini, semua cara kita harus ubah. Yang tadinya harus offline, ketemu, dan kita harus konversi menjadi seluruhnya online. Sehingga kami pun menyesuaikan diri. Nah, untuk urusan kita bagaimana literasi, mengedukasi masyarakat agar paham tentang pasar modal syariah, agar melakukan transaksi, kami selalu melakukan 3 pendekatan utama. Pertama adalah kita selalu rajin melakukan literasi, karena itu kuncinya. Yang kedua adalah kita kolaborasi, gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, baik itu stakeholders yang berbasis organisasi massa yang seperti Muhammadiyah, NU, maupun dengan pelaku pasar. Nah, yang paling menarik kami collab dengan yang namanya adalah kelompok mahasiswa dan juga dengan para komunitas-komunitas. Yang ketiga, kita selalu inovasi. Jadi kalau kita ikuti semua gitu ya, pasar modal syariah itu tiap tahun selalu ada inovasi. Tahun ini kita meluncurkan indeks baru, sebelumnya kita melakukan produk baru. Itu yang kami lakukan selalu, Mbak. Baik. Dan juga dikabarkan Syariah Investment Week ini juga akan menjadi salah satu acara untuk bisa meningkatkan minat untuk berinvestasi. Namun bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Irwan, nih acaranya akan seperti apa, targetnya juga akan seperti apa? Pastinya, jadi salah satu event yang kita create dari 2019 itu kita kasih nama Syariah Investment Week. Kenapa? Karena itu adalah ajang silaturahmi. Jadi Syariah Investment Week ini adalah ajang silaturahmi tujuan utamanya. Tetapi tidak hanya silaturahmi, kita ngobrolin juga investasi. Jadi Syariah Investment Week itu adalah silaturahmi dan investasi. Nah, siapa targetnya? Ya seluruh masa. Karena pasar modal syariah itu majority adalah targetnya itu anak muda, retail anak muda, sehingga SIW ini kita setting seperti untuk event-event anak muda gitu ya. Nah, untuk tahun ini 2021 kita akan selenggarakan minggu depan 11 November sampai 13 November selama 3 hari. Kemudian dari jam 10 pagi sampai jam 5 kita racik dalam setiap hari ada gabungan antara webinar, kemudian ada hiburan, dan kemudian ada
IG juga ya, talk show gitu ya. Itu SIW, sehingga itu adalah sebagai closing di akhir tahun dari semua aktivitas literasi yang kita lakukan selama tahun tersebut. Gitu Mbak. Baik. Pak Irwan Abdallah, terima kasih atas waktunya. Kita akan nantikan nanti acara dari Syariah Investment Week 2021.